Halo semuanya, pagi ini saya lagi jalan pagi ini di pinggiran Tol Jor. Eh, nggak jauh-jauh sih, cuma jalan kaki kok, bukan lari. Soalnya kadang kalau sore itu udah keburu malas ya mau nungguin buka puasa gitu. Jadi udahlah pagi aja. Sebetulnya lagi weekend. Jadi ya paling habis ini mandi tidur. Oke, sekarang masih jam setengah 8. Cuacanya juga hari ini cerah dan enak banget buat jalan-jalan. Sini banyak berangin. Apa lagi ya? Oh ya, nanti sore juga rencananya mau ada buka bersama sama teman-teman sekolah dulu. Dan besok mungkin bakal ada ini juga. Apa ya? Mungkin saya akan ketemu teman juga yang baru datang dari luar negeri, dan waktunya itu kurang lebih ya buat bukber juga. Jadi saya belum bisa pastiin sih, tapi ya semoga aja dapat waktunya ya. Oh ya, karena itu udah tanggal 15, setengah bulan lagi lebaran, dan nanti juga 1 bulan lagi saya rasa kuliah. Jadi untuk ide-ide konten mungkin saya akan mulai cari dari sekarang. Dan kalau udah sibuk begitu kan juga agak susah ya biasanya buat keluar-keluar, karena lebih cenderung di depan komputer terus gitu atau depan laptop. Jadi ya mungkin kalau keadaan tidak memungkinkan ya akan saya buat video yang lebih santai juga, kayak ngobrol hari-harinya gimana, terus ada apa, terus kayak apa lagi ya, ide-ide yang saya dapat gitu. Oh ya, untuk channel YouTube ini juga saya harap sih bisa jadi apa ya, kayak keran masukan tambahan selama saya kuliah. Karena kalau saya kuliah ini kan saya pengennya sih benar-benar fokus dan lulus nilai bagus gitu ya. Tapi kan ya nggak bohong juga, kita butuh hidup. Jadi gimana caranya saya bisa punya waktu yang cukup dan penghasilan yang lumayan, walaupun ya ini masih tahap awal banget. Kalau untuk YouTube mungkin ya subscriber juga masih sedikit dan watch view-nya masih sedikit, tapi kan ya kita nggak ada yang tahu depannya kan. Jadi coba aja dulu. Sebenarnya ide dari YouTube ini menurut saya, nggak tahu ya, saya juga sebenarnya sih baru nggak. Karena kenapa, saya lihat kok akhir-akhir ini kayak makin banyak gitu, kayak personal page atau video vlogger yang mereka sebenarnya nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu fancy atau terlalu meriah atau gimana gitu, tapi kayak mereka tunjukin aja hari-harinya kayak gimana. Terus kayak misalkan kalau mungkin saya kan ada di Indonesia, tapi kan bagi orang lain di luar negeri ini tuh kayak hal yang oh ini beda loh. Jadi kayak bisa nunjukin gimana sih tinggal di Jakarta atau di Indonesia gitu. Selain itu juga mungkin bagi beberapa orang, kenapa saya suka tulis subtitle secara manual, karena beberapa teman saya juga memang lagi belajar bahasa Indonesia, dan mereka itu ada yang orang Jepang dan orang kayak orang Perancis mungkin. Jadi tujuannya sih supaya apa ya, saya juga pengen ngasih lihat gitu, oh tinggal di Jakarta tuh kayak begini, dan situasi ya kehidupan hari-harinya tuh begini. Dan mungkin ada yang menarik bagi mereka adalah dialek-dialek lokal yang nggak ada di buku gitu. Karena saya juga kalau misalkan belajar bahasa Jepang gitu kadang bingung, loh kok ini begini itu begitu, sedangkan di buku kok seperti ini gitu. Jadi ya kenapa enggak. Di samping itu juga kalau YouTube ini kan mungkin sekarang masih kecil ya, tapi kan kita nggak tahu ke depannya. Kalau ke depannya bisa konsisten dan mungkin sudah bisa
jadi ini karena masukan sampingan, mungkin bisa jadi apa ya, alat investasi juga untuk masa depan. Kenapa? Karena kan kalau di YouTube itu kita kan jualannya kayak jualan ads ya, untuk dapetin earning dari YouTube itu. Jadi ya menurut saya ya oke, kita coba aja bikin konten yang punya value, dan mungkin akan ada terus-terusan orang yang butuh konten seperti ini. Jadi ngerti kan, ada supply and demand di situ, yang ada orang yang butuh tapi nggak ada suppliernya. Jadi coba aja gitu loh. Kalau supply demandnya match kan berarti kan ada pasarnya kan. Nah disitulah makanya kenapa saya bilang kayaknya worth it untuk coba YouTube vlogging gitu. Oke, lanjut lagi. Tadi kita lagi bicara soal kenapa YouTube itu jadi kayak investasi. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ada orang yang butuh informasi akan sesuatu dan nggak ada yang memenuhi permintaan tersebut. Jadi ya kita bawakan aja value-nya yang mereka cari itu. Kita cukup sediakan biar mereka yang pilih gitu. Apakah ini relevan dengan apa yang mereka cari? Apakah ada poin-poin yang relevan, atau mungkin hanya sedikit sekali tapi kan itu ada value-nya bagi orang itu gitu loh. Jadi menurut saya sebenarnya ini hal yang bagus untuk dicoba. Terus pasti bakalan ada yang nanya kan kayak value-nya tuh apa ya, saya pun nggak tahu, tapi kan saya coba presentasikan aja gitu. Ini loh di hidup saya kayak gini. Dan ya kayak yang saya bilang tadi, kita sediain aja biar orang yang pilih sendiri. Kayak di pasar gimana sih, dagang di pasar itu kan ya mereka taruh aja, nanti kan pembelinya datang sendiri. Jadi kurang lebih begitu, simple aja, nggak usah ribet. Tapi kalau mungkin kalian mau coba yang spesifik niche juga ya bukan nggak menutup kemungkinan juga, tapi mungkin kalau mau di niche itu lebih spesifik. Jadi kayak nama kalian tahu atau punya informasi atau punya keahlian di bidang yang spesifik, nah mungkin itu bisa masuk ke niche. Tapi kalau untuk saya kan sekarang saya nggak punya banyak waktu, dan mungkin yang value yang bisa saya bawa itu seputar yang terkait kehidupan saya hari-hari aja, atau kayak misalkan tempat-tempat menarik atau hobi-hobi saya seperti itu. Nggak kerasa loh kita udah jalan hampir 5.000 step. Oke, saya punya contoh value yang bisa dibawakan. Ini kemarin kejadian minggu lalu sih sebenarnya. Jadi kita lagi ada event dan saya ikut berpartisipasi di event itu. Dan setelah event itu selesai, saya bantu untuk clean up area kan. Jadi kayak kita beresin tempatnya, terus kayak tools-tools yang dipinjemin tuh kita rapiin lagi, lipat-lipat kayak, terus kayak ada buat dekorasi segala macam. Nah ada satu kejadian di mana kita tuh nggak tahu cara ngelipat salah satu kayak wall gitu, kayak untuk dekorasi, dan kita tuh nggak tahu itu gimana ngerjainnya walaupun kita udah baca manualnya. Jadi kayak ujung-ujungnya tuh salah satu dari kita buka YouTube, dan saya di situ sadar kayak ternyata oh ini loh value-nya YouTube. Jadi even itu kayak hal yang aneh pun itu pasti ada peminatnya, dan berarti ada demand-nya. Ada nggak yang bisa supply permintaan itu udah paling simpel deh. Kemarin saya ngerasain sendiri, ternyata oh begitu. Jadi sebenarnya memang nggak harus hal yang kompleks, yang simple, tapi kadang di luar ini ya, di luar dugaan juga. Jadi ya memang sebaiknya dicoba aja, karena kita kan hidup kita kan beda-beda. Jadi ya ceritanya juga pasti beda-beda. Kalau selain itu juga, kenapa kok pilih YouTube? Kenapa nggak journaling aja? Justru di situ sekarang pikir deh. Misalkan kalian journaling lewat
kita tulis gitu ya, seperti buku jurnal atau kayak dulu ya kita tahu lah semua caranya bikin diary gitu kan. Nah, kalau modelnya jurnal buku atau diary itu kan kalian nggak bisa monetize langsung kan. Kalaupun mau dimonetize, kalian harus jadikan itu buku, bawa ke publisher, baru nanti dijual ke toko buku atau ke lewat online gitu kan. Kalian harus cetak dulu. Jadi saya lihat di sinilah kenapa ada loh value-nya YouTube. Jadi platformnya udah ada, tinggal kita sediain aja apa sih yang orang-orang butuhin. Atau kalau misalkan kalian nggak punya ide itu ya kalian coba aja kayak hari-hari kalian apa, terus kalian suka ngadepin masalah apa sih, dan cara kalian untuk resolve atau menyelesaikan masalah itu tuh bagaimana. Mungkin nggak langsung ya, tapi pada suatu saat atau suatu titik gitu pasti ada orang yang mungkin butuh solusi yang efektif itu bagi mereka. Jadi ayolah coba aja, kenapa enggak. Sekarang udah 5.500, jadi kita udah jalan 500 meteran lah kurang lebih dari tadi. So, apalagi kira-kira? Oh iya, soal bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan, ini juga teman saya kemarin sempat nanya, kenapa sih kok ngomongnya saya nggak biasanya kan kalau dalam kehidupan normal ya di Jakarta itu udah pasti familiar banget sama lo dan gue gitu. Nah, kenapa saya pakai bahasa yang lebih netral supaya auto caption buat orang-orang yang bukan orang Indonesia atau yang nggak ngerti bahasa Indonesia, mereka tetap bisa ikutin video ini atau video-video saya yang lainnya, dan mereka nggak kesulitan untuk mengerti apa yang saya mau kasih gitu loh. Jadi coba deh kayak misalkan channel YouTube saya, kalau kalian pakai bahasa Jepang, channel saya itu akan tampil dalam bahasa Jepang karena kenapa saya translate page YouTube saya itu pakai bahasa Jepang juga. Dan kalau kalian pakai account yang defaultnya bahasa Inggris, kalian akan lihat channel saya dalam bahasa Inggris. Dan kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesianya akan begitu aja. Jadi memang saya sengaja buat channel ini tuh nggak buat orang Indonesia aja, tapi ya siapa yang butuh dan mungkin mereka menemukan, mereka tetap bisa ikutin apa informasi yang saya berikan gitu loh. Oke, jadi saya baru kepikiran lagi, kalau misalnya nanti channel YouTube ini bisa besar, saya mau ngapain? Mungkin nggak langsung besar lah, saya juga tahu diri gitu ya. Kayak misalkan bisa berkembang pelan-pelan. Saya harap sih hasil dari monetize YouTube untuk yang step pertama, tujuan saya gimana caranya saya bisa pakai uang itu untuk kembangin channel ini lebih jauh. Mungkin untuk kebutuhan gadget yang dibutuhkan, kayak misalkan saya kan sekarang masih pakai handphone, jadi ya syukur-syukur ini bisa 4K ya. Mungkin ke depan nanti akan saya pakai untuk cari kamera dan mikrofon tentunya, karena kalian sendiri bisa dengar kan kalau sekarang ini masih agak distort banget gitu suaranya. Dan setelah itu ya mungkin untuk cover cost, kayak misalkan kayak kalian rekomendasi kemana atau kalian mau saya coba apa gitu ya, nanti bisa digunakan untuk itu. Untuk pertama sih itu tujuan saya. Dan apalagi ya, oh iya, mungkin kalau nanti ada surplus banyak dari channel ini, mungkin saya akan pakai untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin saya ambil master setelah selesai kuliah ini, karena juga sekarang baru setengah jalan kan. Nah, cuma mungkin saya rencananya nggak akan ambil di Jakarta, nggak tahu masih itu di Indonesia kah atau di luar negeri kah, saya nggak tahu. Tapi saya ada rencana ke situ, dan
syukur-syukur kalau misalkan cukup masukan dari YouTube, saya mau pakai untuk membuat konten di lokasi tersebut, di lokasi saya kuliah nanti, atau mungkin saya dapat kerjaan di tempat lain ya, hitung-hitung buat operating cost expense channel ini. Sebenarnya sih itu aja dulu tujuannya, jadi nggak usah terlalu muluk-muluk, karena ini juga kan kontennya konten apa ya, lebih ke personal vlog dan daily life aja gitu, nggak yang harus maksa begini maksa begitu, enggak. Tapi kita saya mau santai aja, karena di sini adalah representasi dari kehidupan sehari-hari saya gitu. So sekarang udah hampir 7.000 step, which is 5 km. Lumayan lah ya. Oke, jadi kurang lebih itu aja dulu, karena ini handphone saya juga udah mulai lowbat. Nanti kalau kepotong di tengah nggak seru. Jadi saya mau akhiri konten ini sampai di sini. Kalau kalian punya saran atau komentar atau rekomendasi, whatever lah, tulis saya di komentar, jangan ragu-ragu. Apa lagi ya? Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih jauh dan bisa menghibur kalian. Dadah.